Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum text mining ya untuk pertemuan keempat. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan sama-sama belajar mengenai classification text atau teks klasifikasi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, tidak ada kata selesai dalam berdoa. Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat terus ya menjalani ibadah puasa yang sebentar lagi ini. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja. Jadi apa sih itu klasifikasi teks ya? Mungkin klasifikasinya mah teman-teman udah sering ya untuk dengar dan bahkan coba gitu ya di data engineering, di data mining, di AI juga ada kemarin ya. Nah, tapi untuk klasifikasi teks ini ya sebenarnya sama aja sama klasifikasi yang biasa. Kalau klasifikasinya kan dia teknik supervised gitu ya untuk mengelompokkan data yang punya karakteristik berdasarkan label atau kelasnya. Nah, kalau klasifikasi teks, ya udah berarti kita akan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu teks gitu ya ke dalam grup tertentu. Lalu di sini implementasinya apa sih untuk di teks klasifikasi ini? Yang pertama, teman-teman bisa melakukan sentimen analisis nantinya, yaitu dengan mengetahui emosi dalam teks apakah negatif, positif, atau netral. Lalu kita bisa mendeteksi topik ya atau topic detection, itu mendeteksi suatu topik dalam suatu teks. Lalu ada language detection, yaitu deteksi bahasa dalam suatu teks. Lalu di dalam teks klasifikasi ini kita akan menggunakan salah satu algoritma ya teman-teman. Algoritmanya logistic regression. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah jadi logistic regression ini adalah salah satu algoritma untuk klasifikasi. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi mana yang benar dan mana yang salah. Kalau benar berarti benar, kalau salah berarti salah gitu ya. Jadi nilainya cuma ada dua ya, yaitu 0 sama 1. Antara 0 salah berarti 1 benar gitu ya. Oke. Lalu untuk datasetnya yang nanti akan kita gunakan, di sini datasetnya itu dikumpulkan oleh German Breeder Jacobs sama Wilhelm Grimm atau Grimm bersaudara ya. Nah, untuk publikasi pertamanya atau di uploadnya gitu ya, dipublishnya ini tahun 1812, jadi udah lama ya. Lalu isinya pada pertama kali dia rilis itu ada 86 cerita. Nah, lalu untuk implementasinya ya teman-teman, nanti implementasi pada saat teman-teman praktek itu akan menggunakan dataset. Datasetnya udah ada di Orange gitu. Untuk datasetnya ini yaitu namanya Grimm-Tales Selected. Ada dua tipe ya teman-teman, ada Grimm-Tales aja sama ada Grimm-Tales Selected. Nah, untuk yang selected beda sama yang Tales tentunya ya. Kalau yang Grimm-Tales biasa itu tales-tales atau cerita-cerita rakyat gitu ya yang udah dia kumpulin tanpa diseleksi gitu, tanpa dimodernisasi. Kalau yang selected itu udah dimodernisasi. Lalu bisa dilihat teman-teman ada title, ada language-nya English dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan untuk jumlahnya itu ada 44 nih teman-teman. Ada 44 cerita gitu yang bisa kita gunakan di sini. Terus implementasi yang selanjutnya di praktik nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana label gitu ya, label di dalam sebuah teks. Itu yang ada di Attu Topics itu adalah sebuah label atau kelasnya ya teman-teman. Nah jadi di dalam cerita Grimm-Tales Selected atau Grimm-Tales biasa sama aja sebenarnya. Untuk labelnya itu ada dua. Yang pertama ada Animal Tales atau cerita hewan, atau ada Tales of Magic, ada cerita tentang sihir gitu ya. Nanti kita akan coba mengklasifikasikan mana yang termasuk Animal Tales sama mana yang termasuk Tales of Magic. Lalu untuk widget-widget yang nanti akan teman-teman gunakan, di sini ada 8 ya. Jadi yang pertama corpus, teman-teman pasti udah tahu, kemarin kita juga udah pakai corpus ya. Nah ini digunakan untuk memuat dan menyimpan data teks dari berbagai sumber seperti CSV atau dataset bawaan. Nah dataset bawaan di dalam Orange biasanya bentuknya tab gitu ya. Kayak yang kita akan gunakan nanti itu extensionnya adalah tab. Lalu word cloud di sini akan menampilkan ya kata-kata yang paling sering muncul dalam teks
dalam bentuk visual awan kata atau word cloud. Nah, di dalam word cloud ini akan menunjukkan bahwa semakin besarnya suatu kata, maka akan semakin banyak gitu ya kata itu ada di dalam sebuah teks yang kita gunakan. Lalu corpus viewer, seperti namanya ya, corpus viewer, pelihat korpus, itu memungkinkan pengguna melihat isi dokumen dalam korpus secara langsung. Jadi kalau korpus itu anggaplah sebuah kamusnya gitu ya, atau sebuah folder yang berisi teks-teks gitu ya. Nah, corpus viewer yaitu ngeliatin si teks-teksnya itu ada apa aja di dalamnya. Lalu preprocess text yang kemarin kita udah pakai ya teman-teman, yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu dapat membersihkan teks dengan tokenisasi, stop word, stemming, lemmatization, sama filtering, dan masih banyak lagi gitu ya. Oke, lanjut. Di 4 widget lainnya, ini ada bag of word. Ini belum kita pakai ya teman-teman. Yang 4 ini belum kita pakai. Nah, bag of word ini mengubah teks menjadi representasi numerik berbasis frekuensi kata TF atau TF-IDF ya teman-teman. Jadi setiap teks itu akan diubah menjadi nilai dengan TF atau IDF gitu ya. Lalu logistic regression, ini yang tadi udah kita bahas. Algoritma klasifikasi untuk memprediksi kategori teks seperti analisis sentimen atau deteksi spam. Itu contoh yang lain ya. Jadi contoh yang lainnya bisa digunakan dalam analisis sentimen atau deteksi spam. Lalu prediction, kita akan menerapkan model klasifikasi ya pada teks baru untuk menghasilkan prediksi kategori. Jadi ingat kalau misalnya kita melakukan sebuah prediksi, berarti kita punya yang namanya data latih, juga data uji gitu ya. Lalu ada nomogram. Nah, ini nomogram mungkin agak baru ya, teman-teman baru dengar ya untuk nomogram. Nomogram ini memvisualisasikan pengaruh setiap fitur dalam model, membantu memahami bagaimana prediksi dibuat gitu. Nah, teman-teman nanti silahkan dibuka untuk orange-nya ya. Dan untuk download bahannya, teman-teman tidak perlu mendownload bahannya, karena sudah ada di orange-nya. Tapi kalau teman-teman emang belum download orange-nya, ya download dulu aja gitu. Sama ingat, kalau belum diinstal, untuk add-ons-nya silahkan diinstal dahulu. Nah, ini untuk workflow-nya ya teman-teman. Ini workflow yang akan kita buat di dalam praktikum pertemuan keempat hari ini. Jadi, teman-teman nanti akan membuat 8 sih ya. Ini sebenarnya 8 widget aja, tapi di double-doublein aja biar kelihatan gitu untuk per widgetnya itu kayak gimana gitu. Jadi yang atas itu jadi data latih, yang bawah jadi data uji gitu ya untuk si korpusnya. Nanti akan diprediksi mana yang bernilai 0, mana yang bernilai 1. Dan teman-teman, untuk intinya ya dari text classification itu merupakan sebuah proses mengkategorikan teks ke dalam kelas tertentu menggunakan NLP dan machine learning ya. Nah, proses ini meliputi preprocessing, representasi teks dalam bentuk numerik, dan juga pelatihan model ya, seperti bisa menggunakan naive Bayes atau yang kita gunakan ini ada logistic regression. Aplikasinya ini mencakup banyak hal ya teman-teman. Salah 3-nya di sini ada analisis sentimen, deteksi spam, dan juga klasifikasi berita. Oke. Untuk materinya cukup sampai di sini teman-teman. Nanti akan dilanjut sama Kak Bayu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mangga dilanjut Kak Bayu. Terima kasih Kang Fariza. Oke teman-teman, kita lanjut ke prakteknya ya. Silakan untuk prakteknya teman-teman diikutin dengan seksama dan juga teliti sebagai bukti absensi di pertemuan keempat ini gitu ya. Nah, untuk yang absennya itu sudah ada di announcement community ya. Jadi silakan dibuka linknya dan diisi formnya gitu. Di dalam form nanti akan ada screenshot full desktop dengan tambahan notepad yang berisikan nama, NPM, dan juga kelasnya. Lalu buat kesimpulan, simpel aja, 1-3 kalimat juga nggak masalah. Oke, buat kesimpulannya teman-teman bisa simpulkan dari hasil analisisnya ataupun kesimpulan dari pengalaman kalian gitu. Ya, contoh kesimpulan dari pengalaman kalian tuh seperti misalnya logistic regression tuh ternyata buat ini, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kesimpulan dari hasil analisis tuh berarti dilihat dari hasil evaluasinya gitu ya. Oke, silakan dibuka orange-nya. Dan seperti yang sudah dibilang sama Kak Fariza ya, silakan yang belum diinstal, add-on text-nya bisa ke option, add-on, diinstal dulu ya teksnya gitu. Diinstal, diklik aja, lalu langsung diinstal dan ditunggu prosesnya. Saya anggap sudah, kita lanjut ke praktiknya.
Nah, untuk praktiknya di sini masih untyped atau masih belum di-save ya. Jadi teman-teman bisa di-save dulu aja biar aman gitu ya. Oke, karena kita mau analisis teks, tentu kita butuh data teksnya gitu ya. Kita akan menggunakan dataset yang sudah ada di atau yang sudah disediakan oleh Orange, yaitu Greentails. Yang pertama-tama biasanya kita ngimport menggunakan widget import dokumen ya, karena kita akan menggunakan contoh yang ada di sini gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan widget import dokumen. Kita akan menggunakan widget corpus di sini, teman-teman bisa diklik aja di tools text mining lalu diklik widget corpus. Lalu seperti biasa diklik kanan terus diklik aja widget corpus. Nah, selanjutnya teman-teman bisa dibuka atau diklik 2 kali. Oke, di bagian corpus file ini silakan dipilih bisa Greentails ataupun di sini ada Greentails selected gitu. Nah, bedanya apa? Kalau Greentails doang, kalau misalnya kita pilih terus kita lihat pakai corpus viewer. Nah, di ATU topik gitu ya, atau ini tuh labelnya yang akan diprediksi tuh nggak cuman ada 2 label gitu ya, ada Tales of Magic, ada Jokes and Anecdote dan lain-lain gitu ya. Jadi ada lebih dari 2 topik. Nah, karena kita akan menggunakan logistic regression, kayak kurang tepat kalau misalkan kalau lebih dari 2 label gitu. Jadi di sini teman-teman bisa pilih aja yang Greentails Selected ya. Greentails Selected. Jadi bagian corpus setting di sini ada title variable dan juga language. Oke, buat title variable ini tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Ini tuh buat nampilin seleksi title-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita taruh ATU numerical gitu ya. Terus kita close, kita buka di sini. Nah, di bagian kanan ini, di bagian kiri ini itu tuh bakal nampilin si ATU numericalnya gitu. Jadi supaya memudahkan biasanya dia bakal ke select title. Buat language disesuaikan. Selanjutnya di bagian bawah sini ada use text picture, ada juga ignore text picture. Ini tuh fitur-fitur atau kolom atau variable yang kita gunakan untuk text analisis kita. Yang akan kita gunakan sebagai text analisis kita atau yang akan kita analisis tuh adalah di bagian kontennya gitu ya. Jadi bagian title, abstrak dan juga ATL numericalnya itu nggak bakal kita gunakan untuk analisis itu. Makanya di sini diabaikan ya atau di ignorekan. Kalau udah kita bisa cek di sini, kita bisa cek teks ya. Di sini ada berbagai macam judul. Pertama ada a tale about bla 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 gitu ya dan lain sebagainya. Di sini ada 2 topik nih, ada Tales of Magic, terus ada juga Animal Tales gitu ya. Ada dongeng dan juga fabel nih. Nah, nanti kita bakal coba ngeklasifikasiin di labelnya ini gitu. Oke, kalau dirasa sudah oke, kita seperti di pertemuan sebelumnya, kita akan coba ngelihat persebaran katanya ya, atau kumpulan kata yang ada di dalam korpus itu gitu. Dengan menggunakan widget word cloud. Ya, bisa diklik aja word cloud ya, nanti kita langsung sambungkan ke sini. Kalau udah bisa diklik 2 kali dan kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat di bagian kiri ternyata yang paling banyak tuh masih berupa tanda baca yaitu koma, ada juga titik nih. Sekitar weight-nya 1584 gitu ya. Kalau misalkan masih seperti ini, itu artinya kita masih perlu melakukan pembersihan teks. Oleh karena itu, kita akan melakukan pembersihan teks ya. Dan untuk pembersihan teks sama seperti di pertemuan sebelumnya, kita akan menggunakan widget dari pre-process text. Silahkan disambungkan. Oke, kalau misalkan masih berwarna merah, berarti artinya dia masih melakukan proses gitu ya. Oke, selanjutnya di pre-process text, kita klik 2 kali. Nah, karena minggu kemarin sudah dijelaskan ya, jadi ini tidak akan saya jelaskan lagi. Di sini saya bakal defaultin aja seperti ini gitu, atau sama ini deh, logicnya ya. Kita defaultin seperti ini, kalau udah kita close, dan seperti biasa kita akan evaluasi lagi dengan word cloud. Ya, untuk membedakan word cloud-nya di sini saya bakal rename dengan cara F2. Kalau ternyata bisa diklik kanan ya di widgetnya, terus bisa di rename. Silahkan disambungkan. Dan kita lihat. Ya, ini hasilnya dan saya rasa sudah cukup bersih ya. Dengan tidak adanya huruf besar, link, ataupun tidak adanya tanda baca. Seperti itu. Oke, buat pre-processing text saya rasa cukup sampai di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan text transformation gitu ya. Sesuai dengan tahapan text mining gitu di pertemuan pertama, ada yang namanya text transformation. Di mana teks ini akan diubah menjadi bentuk numerik gitu ya. Kayak buat melakukan text transformation, kita akan berkenalan yang namanya dengan bag of word. Nah, mungkin ini bisa kita taruh atas sini aja.
backover-nya di sini. Kita sambungin. Ya, jadi backover tuh apa gitu ya, kalau misalkan teman-teman di teori belum dijelaskan gitu. Jadi backover tuh untuk menghitung jumlah kata dalam dokumen gitu ya. Dia kalau backover-nya aja itu tuh nggak peduli urutan kata ataupun konteksnya. Jadi kalau misalkan kita klik 2 kali, nah di dalamnya ini ada settingan lagi gitu. Ada term frekuensi, ada dokumen frekuensi, ada juga regularization. Teman-teman kalau misalkan mau lebih paham, nah di sini bisa dibaca aja ya di mediumnya. Nah ini nih. Nah ini mediumnya bisa dibaca aja. Ini udah bahasa Indonesia dan cukup jelas gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke sini. Oke, kita pertama ke term frekuensi dulu. Nah, term frekuensi atau biasa disebut dengan TF itu tuh cara ngitung seberapa sering kata yang muncul di dokumen gitu. Jadi si kata tertentu nih dia tuh munculnya seberapa sering. Nah, untuk cara perhitungannya di sini ada 3 pilihan ya, ada count. Count itu berarti ngitung biasa nih, misal kata kata apa ya, kata kucing di dalam sebuah dokumen tuh ada berapa. Nanti dihitung seperti biasa. Nah, kalau binary berarti kan dia biner ya, artinya 0 atau 1. Dia cuman ngelihat ada nggak sih kata tersebut di dalam dokumen tersebut, tuh. Yang terakhir ada sublinear. Nah, ini yang paling bisa dibilang agak beda gitu ya dengan menggunakan rumus log tuh. Jadi karena data kita masih simpel, kita akan menggunakan count aja. Nah, ini disesuaikan aja sama kebutuhan. Lanjut ke dokumen frekuensi. Nah, dokumen frekuensi itu ngitung seberapa banyak dokumen yang mengandung kata tertentu. Jadi di sini ada beberapa metode, ada non berarti nggak pakai si dokumen frekuensi ini. Nah, ada juga IDF, ada juga smooth IDF. Nah, IDF tuh apa? IDF tuh kepanjangan dari, kita lihat dulu di sini. IDF kepanjangan dari inverse dokumen frekuensi. Ada perhitungan secara manualnya gitu ya. Itu kurangin bobot kata yang muncul di banyak dokumen gitu. Jadi dia nganggap kata yang banyak tuh kayak kata yang udah umum. Biasanya bobotnya tuh jadi lebih kecil. Atau bisa dibilang kata tersebut tuh kurang spesial. Misalnya kata yang gitu ya, itu kan kata umum. Ada di tiap dokumen, makanya dari itu nanti bobotnya dikecilin. Nah, selanjutnya ada regularization. Ya, regularization tuh buat ngontrol kompleksitas dokumen, kompleksitas model, biar nggak terlalu ngikutin data. Atau simpelnya biar nggak overfitting. Jadi, eh, data teks kita lebih diumumin lagi gitu. Nah, di sini ada 2 cara. Ada sum of elements, ada juga Euclidean gitu ya. Nah, kalau sum of elements tuh ngilangin beberapa bobot kata biar model tuh lebih sederhana. Jadi ada kata-kata yang bobotnya tuh bisa dibilang nggak penting gitu ya. Jadi dihilangin aja sama dia, kayak gitu. Kayak di sini kita non aja. Nah, itu udah hide bow attribute, mau di hide di bagian data table. Oke, kalau udah cukup kita bisa close dan kalau mau lihat hasil backover-nya kita bakal pakai yang namanya data table. Tuh. Nah, sini buat ngeliat sih backover-nya aja gitu ya. Ya, ini bisa disambungin sini. Ya, terus kita lihat ini adalah hasil dari backover kita di bagian kanan ya, paling kanan. Teman-teman bisa lihat aja bobotnya ya. Ada misal ini ABL 1,0 bla 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 gitu. Kalau udah, kita lanjut ke proses yang utama yaitu proses data mining kita yaitu menggunakan logistic regression. Nah, ini bisa dicek aja logistic regression. Nah, seperti yang udah dibahas sama Kak Farizia tadi gitu ya. Beda halnya dengan linear regression, di mana kalau linear regression tuh akan menarik garis linear dari datanya, memprediksi datanya gitu. Nah, sementara logistic regression dia tuh masuknya ke binary classification gitu. Jadi cuman ada 2 kemungkinan, atau cuman ada 2 kelas yaitu false atau benar atau salah. Tuh. Nah, ini ada contohnya buat logistic regression gitu. Dia tuh dalam bentuk kurva sigmoid gitu ya, kurva S, di mana ketika data kita ada di sini, maka dianggap sebagai kelas tertentu gitu, atau kelas label pertama. Kalau misalkan data kita di sini bakal dianggap sebagai label kedua. Nah, biasanya dalam bentuk probabilitas gitu ya, antara 0 sampai 1. Seperti itu untuk logistic regression. Oke, selanjutnya kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, di sini ada regularization type, ada juga strength-nya nih di sini. Regularization type sebenarnya sama kayak tadi, yang namanya regularization tuh buat ngehindarin yang namanya overfitting gitu. Di sini ada 3 ya, ada lasso, ada rich, ada non. Kalau misalkan
data kita sederhana, sebenarnya kita nggak perlu regularization atau mau pakai default-nya rich juga boleh gitu. Kalau misalkan lasso tuh kita bakal ngilangin beberapa fitur penting ya, beberapa fitur tertentu gitu dan cuman milih fitur-fitur penting. Kalau misalkan rich, dia bakal make semua fiturnya, cuman nanti ada bobot-bobot yang lebih dikurangin lagi biar modelnya lebih stabil dan menghindari overfitting, kayak gitu. Atau kita pakai ini deh rich ya, karena pakai semua fitur. Kayak di sini ada strength, di mana di sini ada slider, weak dan juga strong. Kayak lagi-lagi ini tuh buat nentuin juga si overfittingnya itu. Umumnya dia tuh bakal agak di tengah gitu ya. Dia nggak terlalu ke weak, juga nggak terlalu ke strong. Jadi kalau misalkan model kita nanti ya ketika dievaluasi kita anggap sebagai overfitting, nah kita bisa geser nih ke strong biar si data kita tuh lebih kaku dalam menseleksi fitur-fitur gitu. Nah, kalau misalkan underfitting, berarti kebalikannya ya, data kita terlalu kaku gitu. Nah, itu bisa geserin ke sini, ke weak gitu. Biar lebih fleksibel. Ya, di sini kita defaultin aja ya, jadi C sama dengan 1 gitu. Ya, lanjut di sini ada balance class attribute. Nah, itu kalau misalkan checklist buat nyeimbangin kelasnya gitu dari seluruh dokumen. Nah, kalau misalkan si animal cells ini ternyata lebih banyak proporsinya, bisa juga mempengaruhi hasil evaluasi kita. Jadi biar seimbang kita bisa, ngeceklis si balance class distribution ini. Cuman kita nggak usah checklist dulu, nanti kita lihat hasilnya gitu ya. Ya, selanjutnya kita bisa tarik nih si, hasil dari back cover kita ke logistic regression gitu ya. Karena dari hasil back cover kita nih, kita udah ngerubah bentuk teksnya jadi bentuk numerik gitu. Biar si logistic regression yang nentuin atau ngelatih datanya. Nah, kalau misalnya dari sambung ini berarti kita udah bisa lakukan evaluasi ya. Nah, buat lakukan evaluasi teman-teman bisa dicari aja Pace and Score. Nah, ini buat melakukan evaluasi gitu ya. Ya, buat Test and Score kita menyambungkan dengan dua widget ya, di mana si logistic regression ini sebagai pembelajarnya dan si backout ini sebagai datanya gitu ya. Nah, tarik ke sini, nah dia akan melakukan running ya di sini. Ini bisa ditunggu aja. Nah, kalau udah kita bisa lihat hasilnya ya. Ya di sini juga di bagian kanan, teman-teman bisa lihat cara kita nge-training modelnya. Pertama ada cross validation dengan number of faults tuh 5. Ya number of fault ini apa? Ini tuh jumlah bagiannya gitu. Jadi dari data kita tuh bakal dipotong, misal di sini 5 atau ini yang paling umum ya 5. Nah, ketika kita pakai 5 dari seluruh data kita itu tuh dibagi jadi 5 bagian. Nah, terusnya kita lakukan cross validation. Nah, cross validation artinya semisalkan 5 bagian. Jadi 4 bagiannya itu bakal jadi data latih dan 1 bagian akhirnya tuh bakal jadi data uji gitu. Ada juga cross validation by feature. Oke, sementara kita bakal pakai si cross validation ini dengan number of fault 5. Kita pakai default aja. Nah, di sini dapat ternyata hasil AUC-nya atau area under curve itu sekitar 0,970 gitu. Oke, area under curve ini sebenarnya bisa kita visualisasikan dengan ROC curve. Jadi semakin mendekati 1 berarti semakin bagus gitu modelnya. Ada juga CA atau akurasi gitu ya. Akurasi ini sekitar 0,88. Buat akurasi ini nih, berarti jumlah prediksi yang benar dibagi total data. Jadi ngelihat nih, jumlah prediksi yang benar tuh berapa dibagi total datanya gitu. Nah, cuman itu bisa bias kalau misalkan datanya tuh nggak seimbang ya. Nah, yang akan kita lihat tuh biasanya di F1 Sport gitu ya, atau di presisi juga oke. Ternyata di sini hasilnya 0,8 atau juga 0,9 ya, yang termasuk udah bagus nih gitu. Tapi data kita udah lumayan bagus. Nah, sebenarnya ada yang saya lupa, satu lagi gitu ya. Nah, dari hasil logistic regression ini sebenarnya kita bisa visualisasikan gitu ya dengan yang namanya nomogram. Kayak nomogramnya bisa kita lihat. Ini adalah fitur-fitur yang mempengaruhi model kita gitu. Ada Grand Mode, RGDoc, Rapunzel, dan lain-lain gitu. Jadi bagian target class ini ada Tales of Magic sama Animal Tales. Nah, kita lihat nih, kita bandingin ya, misal Animal Tales dulu deh. Ya, ternyata di Animal Tales, si Grand Mode itu ada di bagian kanan ya, atau kalau secara poin sekitar 5,79 gitu. Ya, sebenarnya buat baca si ininya gampang ya. Jadi berarti semakin ke kanan itu semakin
keyword ini atau fitur ini tuh berpengaruh dalam menentukan kelasnya gitu. Jadi semisal di dalam satu dokumen ada kata grand mode ya. Kalau di Animal Tales dia tuh tinggi gitu ya di sebelah kanan. Nah, artinya ketika ada kata ini bakal lebih cenderung ke grand mode gitu. Cuman secara keseluruhan Animal Tales probabilitasnya tuh sekitar 15%. Jadi kalau misalkan di kurvanya tuh kan biasanya 50-50 ya. Nah, ini ternyata probabilitas untuk Animal Tales tuh agak ke bawah gitu ya, 15%. Terus juga yang lain juga sama ya, kalau ada Hedgehog. Nah, justru Hedgehog di sini untuk Animal Tales ya kecil ya, sekitar 0,11. Ya, kita udah lakukan evaluasi nih di test and score. Lanjut kita akan melakukan prediksi. Buat prediksi kita perlu data baru. Nah, buat data barunya kita nggak perlu nyari, kita bakal pakai juga data yang udah ada di sini gitu ya. Teman-teman bisa diimport aja widget corpusnya. Oke, buat corpus filenya kita bakal pakai yang Anderson. Buat settingannya kita bikin default. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita pengen lihat dokumennya gitu ya, penasaran itu ada apa aja sih di dokumen si Anderson itu, kita bisa sambungin ke corpus viewer. Kita lihat ternyata cuma ada 3 ya. Selanjutnya kita bakal ngeprediksi. Nah, buat ngeprediksi, teman-teman bisa pakai yang namanya widget prediction ya. Kayak buat widget prediction, kita taruh di sini aja sebagai data ujinya. Nah, anggaplah biar gampang kita ambil dari si corpus viewer di sini. Ya, di sini kita di sini ada pilihan ya, ada matching docs, ada corpus, ada data. Yang matching docs berarti yang dipilih di sini gitu. Oke, karena kita mau semuanya, kita bakal pilih aja corpus ke jadi data. Oke, ini jadi udah semua corpusnya dijadikan data di prediction. Lanjut si logistic regression kita gabungin ke sini biar modelnya diprediksi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya di sini ada sedikit warning gitu ya. Oke, predict a different target. Oke, kayaknya nggak ke selected ya. Selectednya nggak pilih, berarti ini apps aja. Kita coba dari sini coba ya. Tadi yang original ya. Oke. Ternyata kalau pakai corpus viewer dia tuh harus di seleksi dulu gitu. Kalau mau semuanya berarti bisa pakai corpus biasa aja ya di sini. Kita lihat prediksinya. Nah, ternyata hasilnya tuh Tales of Magic semua ya. Kalau kita lihat kalau evaluasi secara mandiri itu The Little Match Seller kayaknya Tales of Magic ya. Kalau Philosopher's Stone, nah ini udah jelas Tales of Magic. Nah, kalau Ugly Duckling gitu ya, ini kayaknya sih harusnya Animal Tales gitu ya. Cuman kita salah nih, nggak prediksi sebagai Tales of Magic. Ya, cuman nggak apa-apa, ini cuman salah satu gitu ya. Berarti model kita nih, kalau misalnya dirata-ratakan ya, dari 3 prediktor ini, itu sekitar 60% ya, atau 0,6 benar. Sementara satunya itu salah, seperti itu. Ya, bisa dibilang cukup baik, perlu di, perlu di, em, perlu diperbaiki lagi gitu lah untuk setting-settingannya. Oke, untuk sementara segitu aja untuk klasifikasi gitu ya. Terus hasil prediksinya kalau misalkan kita pakai collab kan biasanya disimpan di dalam CSV gitu ya. Teman-teman kalau misalkan mau simpan dalam CSV bisa lihat dulu jadi data table. Dan ini bisa lihat di data table. Kayak kita lihat. Oke, ini jangan selected prediction ya. Oke, kita ubah jadi yang prediction aja. Ya, terus oke, nah ini bakal ada semuanya gitu. Tales of Magic, Tales of Magic. Oke, selanjutnya kita bisa save data. Oke, ini bukan selected data tapi seluruh datanya ya. Kita ganti, oke, save data. Oke, kita bisa save misal hasil prediksi. Nah, mau sebagai apa? Sebagai CSV deh. Hasil prediksi P4 ya. Ya, kalau udah di save, ini udah ke save ya. Oke, udah ke save. Udah ke save, baru udah aman. Ya, tinggal kita save si workflow-nya ini gitu. Nah, ini ada beberapa yang saya tambahin gitu ya dari yang ada di PPT gitu ya. Nah, di PPT kan kayak gini ya. Ya, lebih simpel gitu. Cuman sebenarnya intinya sih sama aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup atau VC atau di kolom komentar juga gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan silakan dikerjakan absennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.